ayolah berani keluar dari zona nyaman gitu, tantang diri kita untuk lebih maju dan lebih baik lagi gitu. Kalau teman-teman berani keluar dari zona nyaman itu berarti teman-teman satu langkah lebih maju dibanding teman-teman kalian yang memang rebahan, yang memang diem aja. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Setelah lebaran dan liburan, semoga energi kita full lagi nih. Karena kan kemarin-kemarin udah sibuk kerja ya, sekarang semoga bisa hibernasi. Nah, balik lagi TV Kasavela di sini di acara Kasavela Talks. Dan seperti biasa, aku bakal ngobrol nih sama kenalan teman-teman atau mungkin orang yang aku kenal di jalan tiba-tiba bisa ngobrol gitu ya. Dan kali ini aku bakal ngobrol sama Salsa Dila. Jadi Salsa Dila ini aku ketemu berapa waktu yang lalu, kayaknya sebulan ada nggak sih Sal ya? Atau berapa Kurang ya, minggu? 3 Kurang minggu. kayaknya. Bener. Jadi biasa waktu itu lagi di radio, terus Salsa jadi bintang tamu juga. Meskipun nggak lagi di acara aku, tapi kita sempat ngobrol-ngobrol. Dan Salsa tuh kelihatan banget ya anaknya tuh aktif gitu, banyak kegiatannya, sibuk gitu ya, banyak aktivitas keren dan sekarang juga aktif sebagai Duta Genre Kota Bandung. Jadi guys, aku pengen nanya-nanya nih sama Salsa tentang kesibukan dia dan siapa tahu bisa ngasih insight yang positif nih buat kamu khususnya para remaja ya. Gitu. Mungkin kita kenalan dulu deh. Halo Salsa. Halo Kak Tiwi, halo juga teman-teman semua, kenalin aku Salsa Dila, mungkin tadi udah dikenalin juga ya sama Kak Tiwi. Saat ini mungkin ke profil diri aja, gitu. Aku mahasiswi semester 4, program studi pendidikan olahraga di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, selain kuliah juga gitu, aku sedang mendalami beberapa kegiatan dan salah satunya itu menjabat sebagai Duta Genre Kota Bandung tahun 2021 dan juga influencer warga peduli AIDS Kota Bandung tahun 2020. Kayak gitu untuk profil singkatnya gitu loh, Teh. Siap. Nah, Salsa boleh ceritain dong. Awal mula nih kenapa salah satu tertarik jadi duta genre. Terus juga tadi jadi duta AIDS juga ya. Nah, ini Ya, kira-kira betul. kenapa sih awal mulanya? Padahal kan salah satu di jurusan olahraga. Biasanya olahraga kan identiknya tuh sama apa sih? Pertandingan, atlet gitu. Nah, ini kenapa ke Betul banget. kegiatan sosial gitu, Sal? Oke, jadi kan aku izin jelasin juga ya Kak, gitu kenapa sih aku dari olahraga ke duta genre, ke ranah remaja, ke ranah pemerintahan gitu, itu kan gak ada sangkut pautnya sama sekali gitu. Awal mulanya itu karena kan aku tuh senang mencoba hal-hal baru gitu. Nah, aku punya pikiran ketika aku masuk kuliah di semester 1 tuh kayaknya, wah aku nggak boleh nih dapat ilmu cuman dari satu rumpun aja gitu. Kayaknya aku harus coba hal baru, tapi ngapain ya gitu. Mungkin sebagai mahasiswa baru kita juga kadang suka bingung ya kayak kita mau kemana, ngapain aja. Nah pada saat itu ada teman aku yang merekomendasikan, Sal kayaknya kamu harus ikut duta genre nih Kota Bandung gitu. Nah awalnya waktu itu aku kayak insecure banget gitu, kayak wah sebenarnya aku siapa gitu. Ini saingan aku aja se Kota Bandung gitu. Nah tapi di situ teman-teman aku dan lingkungan terdekat aku tuh kayak ya udah Sal kamu ikut gitu, kamu bisa kok gitu. Akhirnya dengan segala persiapan dan kesiapan fisik, kesiapan materi, ilmu dan lain-lain, akhirnya aku mutusin buat ikut duta genre. Awalnya itu dari ya aku nggak mau gitu, aku cuma dapat satu ilmu aja di perkuliahan gitu, sementara dari luarannya itu aku terbuang sia-sia kayak gitu sih. Terus aku juga orangnya senang menantang diri aku untuk keluar dari zona nyaman aja kayak gitu sih untuk awal mulanya ikut duta genre dan juga duta HIV/AIDS ini. Nah setelah dari situ mulailah banyak sekali ya memang relasi yang aku dapetin gitu, banyak sekali selama di genre aku udah mau 1 tahun dan alhamdulillah tahun ini aku juga pernah tugas dari duta genre. Itu banyak banget cerita yang memang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu gitu. Sebelumnya aku nggak tahu loh ada ini dari dinas, dari Kemenkes, dari wali kota gitu, tapi setelah aku di duta genre wah banyak sekali gitu yang memang apa ya istilahnya kosakata di kepala aku jadi nambah, pengetahuan aku juga ya jadi nambah juga kayak gitu. Mungkin latar belakang aku kenapa mau ikut duta genre dan duta HIV/AIDS ini gitu loh Kak. Nah, apa aja sih yang Salsa pelajarin ya gitu selama jadi duta genre, jadi duta HIV/AIDS ini gitu? Apakah ada ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya menambah wawasan dan membangun karakter buat Salsa?
Oke, oke, mungkin dari genre dulu gitu ya. Kan awalnya aku apa nih genre itu apa nih gitu. Karena kan genre ini adalah akronim dari generasi berencana. Ternyata di dalamnya itu memang kita substansinya itu lebih ke mengarah remaja, stunting gitu. Aku baru tahu loh gitu. Maksudnya baru mendalami stunting ini ketika aku masuk di duta genre. Oh, ternyata ketika anak yang memang lahir dengan tidak normal itu stunting gitu ya kan, kita biasanya nyebutnya tuh dengan nama lain gitu. Terus untuk dari duta genre ini aku kan awalnya untuk usia menikah perempuan dan laki-laki ya, ya udahlah nikah mah pas kita siap aja gitu. Nah ternyata ketika masuk di duta genre ini aku jadi tahu bahwa dari BKKBN sendiri itu untuk usia ideal menikah laki-laki perempuan itu 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ini aku baru tahu ketika aku masuk di duta genre, kayak wah ternyata banyak banget ilmu yang memang aku dapetin gitu, dari mulai remaja, kesehatan reproduksi remaja gitu. Oh ternyata pola berhidup dan sehat tuh kayak gini ya gitu. Disangkut pautkan lah dengan jurusan aku di olahraga gitu. Itu ternyata nyambung sekali, yang memang asalnya orang tidak tahu gitu apa sih sangkut pautnya genre dengan olahraga. Ternyata itu memang ada dari aktivitas jasmaninya gitu kan. Kita sebagai remaja ya harus sehat. Nah itu disangkut pautkannya itu dengan jurusan aku kayak gitu. Terus kalau misalnya di duta HIV dan AIDS itu kan awalnya aku kayak HIV dan AIDS itu pasti dari satu mulut atau mungkin dari satu sendok juga bisa kena gitu. Ternyata memang ada hal-hal yang memang lebih rentan dari itu gitu. Ada hal-hal yang memang lebih bahaya dari yang aku tahu. Wah ternyata kayak gini pengobatannya. Kemudian kecamatan di Kota Bandung mana aja nih yang lebih tinggi HIV dan AIDS-nya kayak gitu. Terus alhasil aku pun pernah melakukan penelitian dari tugas kampus, itu hasil aku bisa ke lokalisasi yang ada di Saritem, dan itu seru banget, nyambung banget gitu. Dari aku duta HIV dan AIDS, aku bisa penelitian ke tempat lokalisasi Saritem, aku bisa ketemu orang-orang di sana, dan itu kayak menurut aku seru banget sih gitu. Wah aku ketemu nih sama orang-orang yang memang biasanya orang mandang itu negatif gitu ya kalau dengar Saritem. Tapi setelah aku terjun ke sana, oh ternyata nggak seburuk ini kayak gitu sih. Jadi melebar, relasi aku juga jadi nambah kayak gitu singkatnya teman-teman. Wah, mantap ya. Kayaknya banyak banget nih cerita dan pengalamannya nih, Sal. Nah, selain juga bisa pergi ya mungkin ke yayasan, komunitas, dan yang lain-lain. Ada nggak sih yang diajarin di Duta Genre itu, mungkin tadi kan kata Salsa soal pernikahan, 20 usia 21, 25, itu tuh Iya, 21 kayak 25 keren. heeh. Ya. Nah, itu tuh kayak gimana sih, kenapa kita itu harus nikah gitu di usia 21, 25? Kan mungkin banyak juga ya Oke. campaign kayak, "Ya udah kita nikah muda yuk," gitu. Itu Betul banget. gimana? Ya, biasa kan dari 2125 keren itu kan dari BKKBN memang sudah jadi hashtagnya genre gitu, 2125 keren. Nah, kenapa sih perempuan harus 21 tahun dan laki-laki harus 25 tahun? Itu dilihat dari segi aspek ekonominya, psikologinya, pendidikannya gitu kan. Nikah itu bukan sehari dua hari ya kayak, tapi seumur hidup gitu. Nah, kenapa sih perempuan harus 21 tahun? Sebenarnya itu dari kesiapan dari kesehatan reproduksi kita gitu. Ketika perempuan sebelum usia 21 tahun itu yang memang belum siap dibuahi gitu, ketika memang organnya itu belum benar-benar kuat gitu. Itu dari segi kesehatan remajanya, belum lagi dari segi pendidikannya gitu. Aku pun yang memang 20 tahun ini, 21 tahun ini ya aku belum lulus gitu ya. Jadi segi pendidikannya, pendidikan belum selesai. Kemudian dari segi emosional gitu kan, 21 tahun tuh, sebelum 21 tahun tuh kategorinya maksudnya remaja bawah gitu ya. Kadang emosi kita juga masih stabil. Nah, makanya mungkin dari BKKBN mengeluarkanlah tagline kalau 21-25 itu cocok untuk menikah. Kemudian kenapa laki-laki harus 25 tahun? Karena kan kita juga tahu ya, biasanya laki-laki itu lebih berat dan lebih didesak ke bidang ekonominya gitu ya. Dari segi ekonomi apakah udah siap atau enggak gitu. Nah, mungkin dari segi pendidikannya juga sama, dan dari segi kematangan biologisnya kayak gitu. Makanya dari BKKBN mencetuskan 21 dan 25 keren untuk perempuan dan laki-laki kayak gitu. Mhm. Iya ya, jadi usianya pas juga gitu kan. Nah, tapi selain dari usia nih Salsa, kan ini, generasi berencana. Maksudnya berencana itu untuk menikah aja atau gimana lagi gitu? Atau cara membangun rumah tangganya juga?
Oke, nah generasi berencana misalnya, kan aku suka ada pertanyaan, "Sal, gimana kalau misalnya di bawah 21 tahun tapi udah nikah?" Gitu. Nah itu tenang aja teman-teman, karena ada, di genre itu adalah PAP, penundaan anak pertama, di mana pada saat belum 21 tahun, teman-teman itu bisa menunda, kehamilan dulu gitu. Jadi nanti ketika udah 21 tahun, nah teman-teman diperbolehkan, karena nanti yang ditakutkannya itu terjadi stunting, terjadi memang pada saat, ibunya belum siap itu penyakit takutnya ada yang di daerah kesehatan reproduksi seperti rahim kayak gitu. Nah, selain kita ngebahas tentang umur juga gitu ya, di sini pun kita ngebahas tentang di Gendo itu ada life skill, di mana life skill ini ada entrepreneur, ada public speaking gitu. Selama aku di Duta Genre juga gitu, aku banyak sekali belajar public speaking gitu, karena kan kita dituntut untuk mengedukasi ya kayak gitu ke masyarakat gitu. Public speaking kita dituntut, kemudian apa ya, ketika kita ada di depan tuh kayak wah rasa deg-degan kita tuh ditantang banget gitu. Itu sih yang aku alamin, kayak wah audiens kita itu kadang biasanya kan para ibu rumah tangga, para remaja yang memang lebih dari aku gitu. Itu deg-degannya tuh kerasa banget. Terus yang ketiga yang aku dapetin dari sini tuh aku jadi tahu gitu loh sebagian permasalahan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga gitu. Karena pada saat mengedukasi atau pematerian ke masyarakat, aku tuh sering dapat pertanyaan dari para ibu-ibu yang sudah menikah, sementara aku belum menikah gitu. Tapi posisinya, wah gimana pun caranya, Sal, kamu harus bisa jawab gitu. Itu sih hal yang paling menarik kalau misalnya lagi mengedukasi ke masyarakat. Nah, selain itu juga di genre itu kita memang bahas tentang pola bersih hidup dan sehat, HIV dan AIDS juga termasuk, berbagai penyakit yang memang lebih mengarah ke remaja, kenakalan remaja gitu, banyak sekali yang memang substansinya itu lebih mengarah ke remaja kayak gitu. Mhm. Nah, kalau buat kenakalan remaja misal ya, yang paling banyak apa sih gitu kayak, penggunaan zat terlarang kah gitu, atau kenakalan yang gimana, atau MBA itu termasuk atau gimana tuh? Oke, nah untuk kenakalan remaja dari data gitu ya, karena aku ini berbicaranya by data juga berdasarkan Mhm. pengalaman juga gitu, karena kan di Duta Genre ini kadang aku menjadi konselor sebaya atau pendidik sebaya dan juga teman curhat sebaya gitu kayak gitu. Itu dari kenakalan remaja itu yang paling tinggi itu adalah seks bebas yang berawal dari Mmm. pacaran gitu. Itu Wah. tinggi banget gitu. Kemudian setelah dan selain seks bebas itu ada apa lagi sih gitu. Berdasarkan data juga ada LSL. Jadi kayak laki-laki seks dengan laki-laki atau istilahnya LGBT gitu. Kita kan tahu juga ya kan di Kota Bandung memang banyak sekali dan tinggi di beberapa tahun ke belakang. Dan itu pun selain itu juga ada memang narkoba gitu. Tiga itu tuh sangat rentan sekali kenakalan remaja di Kota Bandung kayak gitu. Mhm. Nah, misalkan, ini salah satu kenakalan remaja tadi adalah pergaulan bebas ya, seks bebas seperti itu. Nah, kalau misalnya masih remaja gitu, baiknya seperti apa sih? Kan kayaknya sekarang tuh ada juga tuh anak SD udah mulai pacaran, anak SMP udah mulai Betul. pacaran. Sebenarnya pacaran tuh ya kalau versi Duta Genre nih ya yang diajarkan itu idealnya usia berapa sih? Terus, seperti apa kalau misalnya pacaran yang dianggap sehat dan baik itu gitu? Oke, nah mungkin, biasanya kan, banyak juga nih aku dapat omongan, "Kamu tuh kan duta, masa sih kamu tuh kayak gini? Kamu kok punya pacar juga?" Gitu ya kan, nggak dapat dipungkiri juga. Nah, biasanya aku dari versi aku, terus aku juga sering sharing dengan pembina, dengan teman-teman aku, yang pertama ya memang kita pacaran secara sehat. Biasanya suka bilang pacaran sehat tuh kayak gimana sih gitu, apakah dua-duanya sehat jasmani dan rohani? Iya betul banget gitu tentunya. Ya memang kita tidak mendekatkan kita ke hal-hal yang zina gitu, atau misalnya istilah bahasa kerennya itu seks sebelum nikah itu dilarang banget. Nah gitu dari Duta Genre itu ya memang nggak boleh banget gitu. Mungkin pacaran yang baiknya itu kita kita menantang diri kita untuk ayo dong, misalnya nih aku sama pacar aku misalnya teman-teman, yuk kita ikut mojang jajakan. Nah mungkin itu kan lebih produktif juga ya gitu, kita ikut mojang jajak ke Kota Bandung yuk gitu, kita mengasah life skill kita loh dengan ikut mojang, kamu bisa gini-gini. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang dari aku pribadi gitu ya, ketika aku memang punya teman dekat atau memang dari teman-teman aku selalu minta saran, biasanya aku tidak menggantungkan status sebagai pacar tapi sebagai teman gitu. Nah mungkin Mhm. dengan kita status sebagai teman itu bakal lebih enak ngejalaninnya gitu, dan memang ada keterbukaan kayak gitu, tentunya tidak mengarahkan kita ke hal-hal yang memang untuk melakukan zina kayak gitu loh Kak. Jadi fokus sama hal-hal yang positif ya, yang Iya, betul produktif, banget, karena kan yang bisa membangun diri kita juga, gitu kan betul, ya. apalagi kan sekarang
di Kota Bandung banyak sekali ya Kak gitu kegiatan yang memang bisa diikutin oleh remaja Kota Bandung baik itu perempuan ataupun laki-laki kayak gitu. Salah satunya dengan ikut Duta Genre juga. Kebetulan kan lagi buka pendaftaran ya sampai tanggal Mhm. 13 Mei. Mhm. Iya. Nah, kalau, tadi ya selain dari lingkungan gitu ya, kalau sebagai orang tua penting nggak sih mengawasi remaja juga untuk ya supaya Betul. tidak sampai gitu? Oke, nah ini penting banget sih, apalagi parenting orang tua ya kayak gitu. Karena kan anak tuh menuruti orang tua gitu, itu penting banget. Karena beberapa teman aku gitu, baik di kampus maupun di non-kampus itu, ketika orang tuanya lalai dikit aja ya anaknya pun bakal ikut belok juga gitu. Dengan dalam artian pengawasan orang tua itu ngaruh banget ke pergaulan dan perkembangan anak ke depannya. Kayak dari aku pribadi gitu ya, mungkin dari teman-teman aku juga yang orang tuanya posesif, dia akan cenderung kadang takut juga untuk ngelakuin sesuatu kayak wah orang tua aku takutnya tahu nih, tapi kalau cenderung orang tuanya udahlah bodo amat cuek gitu, dia akan seenaknya melakukan sesuatu dan itu memang terjadi banget sama teman-teman aku gitu. Apalagi kan sebagai duta genre ini aku selalu membuka uh, sebentar ya Kak, ada orang lewat. Nggak Aku apa-apa. selalu Mhm. kan di duta genre ini kita dituntut untuk pendidik sebaya dan konselor sebaya Mhm. juga teman curhat gitu ya. Nah, aku selalu dapet oh ternyata orang tua itu mempengaruhi gitu. Kadang kan ada anak yang memang jadi sampai broken home gitu. Nah itu tuh penting banget untuk perkembangan remaja ataupun anak-anak. Jadi parenting orang tua tuh sangat mempengaruhi gitu. Mhm. Nah, tadi juga kalau soal ngomongin duta genre kan, sekarang duta genre lagi buka, pendaftaran gitu. Sebenarnya susah nggak sih masuk duta genre? Kan kebanyakan nih aku juga mikir gitu, aduh duta-duta kayaknya harus keren, harus pintar, harus cantik, harus ganteng, harus wah banyak gitu. Susah nggak sih sebenarnya kalau masuk duta genre? Oke, dari aku pribadi pengalaman masuk duta genre itu awalnya aku juga sama sih kayak lebih ke minder, bisa nggak ya aku lolos gitu secara mengalahkan satu kota Bandung yang memang terdiri dari beberapa kecamatan gitu. Itu menurut aku susah-susah gampang sih, asalkan kita sudah siap dengan minimal tahu dulu dasar itu genre itu apa, isinya kayak gimana gitu. Kita tahu dulu materi genre, itu sih yang poin penting. Terus yang kedua, kita ada public speaking-nya gitu. Karena kan kita nggak mungkin jadi duta tapi kita pendiam gitu kan. Mmm. Nanti pada saat pembinaan atau misalnya pada saat, karena di duta genre itu ada beberapa kali tes loh, teh gitu. Kadang yang pertama ada tes tulis, tes wawancara, kemudian nanti ada unjuk bakat, ada penampilan juga gitu. Jadi kita banyak sekali rangkaian yang memang harus teman-teman ikutin gitu. Kalau dibilang susah apa enggaknya itu menurut aku relatif sih ya, tergantung orang yang menanggapinya gimana. Dari aku pribadi nih, kalau di rate mungkin 70%-nya susah, 30%-nya aku bisa melewatinya gitu dengan bekal yang aku punya kayak gitu. Jadi intinya tapi kalau pertama niat dulu aja ya, gitu ya. Betul banget. Pasti Niat kalau dan udah juga ikutin mhm. semua alurnya gitu. Iya, siap. Jadi banyak hal ya yang Salsa dapetin ketika sudah menjadi duta genre. Apakah Salsa yang dulu dengan yang sekarang? Setelah ikut duta genre banyak yang beda nggak sih, Sal? Banyak ya? Oke, tentunya ini aku dari pandangan lingkungan sekitar aku, terus dari teman-teman aku kayak, wah kamu langsung berubah ya, padahal aku ngerasa nggak berubah sama sekali gitu, mungkin dari segi penampilan aku masih biasa aja juga gitu, nah mungkin banyak sekali dari yang tadinya aku tuh nggak tahu loh rumah wali kota Bandung tuh di mana, nggak bisa masuk, tapi ternyata ketika aku sudah jadi duta, oh aku tahu, aku bisa ketemu Bapak Oded almarhum gitu ya, aku bisa ke pendopo, kemudian aku bisa berbincang dengan Ibu Atalia gitu kayak wah ini suatu kebanggaan banget nih bagi aku gitu. Kemudian pas aku jadi duta genre juga kayak wah Salsa bisa masuk nih gedung sate gitu yang memang sebetulnya aku tuh nggak tahu gitu kayak Salsa siapa sih cuman mahasiswa aja tapi setelah aku gabung di duta HIV dan duta AIDS ini aku ada hal-hal kecil gitu yang menurut aku kecil aku seneng banget nih gitu. Kadang aku juga sekarang sebagai MC juga gitu MC wedding dari duta genre ke MC wedding, kemudian aku jadi narasumber atau pemateri kadang diundang juga yang memang asalnya aku tuh tadinya pendiam dan memang insecure-nya tinggi gitu, tapi setelah masuk di duta genre kepercayaan dirinya itu makin naik gitu loh gitu, karena kita sering bertemu dengan orang-orang yang memang sering memberikan asupan positif juga ke diri kita gitu. Iya, siap ya, mantap. Semoga juga sukses terus loh, Sal, di duta genre-nya ya. Iya, Dan nanti soalnya juga bakalan banyak aku udah lengser. banyak nanti anak-anak yang ter-insight juga buat ikutan duta genre. Tapi nih, Iya. Sal, ya kalau sekarang kita ke lebih fokus soal remaja juga. Kalau kata Salsa nih, gimana sih cara kita
masa remaja ini, supaya nggak galau atau juga ya banyak lain lah, kan banyak mungkin ya, kayak aku dulu gitu di masa usia SMA, kuliah, kayak ngalamin masa-masa, aku tuh harus ngapain ya gitu, bingung ya. Nah, sebenarnya memaksimalkan potensi diri, yang terbaik itu seperti apa sih selain salah satu juga ikutan duta genre gitu? Ada nggak hal-hal lain yang bisa kita lakuin? Oke, nah selain genre gitu juga mungkin buat teman-teman yang memang menjadi statusnya mahasiswa, teman-teman bisa mengikuti kegiatan di kampus gitu. Itu yang pertama, entah itu mengikuti UKM unit kegiatan mahasiswanya ataupun hima di tiap prodinya gitu. Karena aku ikut semua. Jadi aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya mau ikut sesuatu ikut semua gitu. Jadi jangan nanggung-nanggung. Nah, aku selalu menerapkan hal itu sama diri aku sendiri. Kemudian setelah di luar kampus tuh kadang merasa ya udah pulang kuliah capek banget, ngapain lagi nih gitu. Kadang udah kuliah ya udah gitu, pulang ke kosan gak ada kegiatan. Nah, yang kedua itu aku selalu menjadi sosial volunteer, di mana aku ini udah 2 tahun menjadi volunteer di beberapa kegiatan dan di beberapa komunitas juga. Itu tuh aku ngerasa wah, teman aku semakin nambah juga gitu. Ternyata ya memang kegiatan aku tuh makin sibuk gitu, tiap hari aku selalu aja ada kegiatan gitu. Volunteernya tuh apa aja sih? Volunteer pengajar, volunteer ngajar ngaji, ngajar public speaking gitu ya. Memang ilmu aku tuh nggak seberapa, tapi ketika aku bertemu teman-teman yang memang membutuhkan, kayak ngerasa wah kepake banget nih gitu. Aku selalu isi dari 2016 tuh karena mungkin hobi aku itu berorganisasi ya. Jadi kayaknya kalau nggak berorganisasi tuh aku tuh diam di rumah tuh gabut gitu ya, kayak wah ngapain nih gitu. Aku selain menjadi duta genre, duta HIV dan AIDS juga, kebetulan di tahun 2020 aku juga terpilih sebagai duta baca Jawa Barat. Nah, alhamdulillah. Wah, keren keren. Duta baca, suka baca dong? Nah, mungkin ya walaupun mungkin literasi aku belum sehebat Mbak Najwa Shihab, tapi memang aku sering banget baca gitu. Itu dimulai dari aku tuh suka baca novel gitu, tuh bener-bener ngaruh banget gitu. Nah, mungkin buat para remaja yang memang mau mengisi itu, kita bisa dengan membaca. Caranya gimana sih dengan membaca pribadi gitu? Aku selalu menerapkan dengan prinsip Mbak Najwa Shihab, cukup cari satu buku untuk jatuh cinta pada membaca, cari buku itu, mari jatuh cinta. Itu benar-benar kerasa banget gitu. Dari aku yang nggak suka buku, tapi ketika aku udah nepuin satu buku yang wah menarik, alhasil gitu, aku tahun 2020 sebagai Duta Baca Jawa Barat juga gitu. Itu sih aku dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang memang bisa aku ikutin, kayak Mojang Jajaka, wah kayaknya tahun ini aku harus ikut Mojang Jajaka gitu. Nah, aku selalu menargetkan diri aku gitu nih, aku harus ikut apa aja nih supaya aku bisa istilahnya produktif gitu ya. Kalau aku lebih ditarget juga sih Kak gitu, kayak gitu. Jadi supaya bulan-bulan aku tuh tiap harinya nggak sibuk gitu, misalnya kayak ada aja kegiatan gitu kalau dari aku pribadi. Tapi nih Sal, tadi kan sempat bilang jatuh cinta pada satu buku. Boleh ceritain dong bukunya buku apa? Oke, dari aku pribadi, aku kan dulu lagi emang gimana ya, remaja tuh suka banget sama novel, sama buku yang memang berbaur-baur cinta gitu, nggak sih Kak? Gitu. Iya Nah, benar. aku waktu itu suka sama karya buku Firsa Besari, yang dimana waktu itu aku suka pada saat 2017, terus kemudian dari bukunya Laskar Pelangi, itu kayak ngerasa, wah aku banget nih gitu, apalagi kan memang itu tentang pendidikan gitu, jadi buku yang berhasil membuat aku suka sama membaca tuh waktu itu buku Firsa Besari sama Boy Chandra juga sih waktu itu gitu. Nah, setelah sekian nambah, akhirnya aku ke penulis lain lah gitu ya, ke Harus Sakit, Ayum Daigo gitu. Kemudian ada beberapa memang yang aku suka juga gitu. Aku sering banget ke Gramet, bahkan waktu itu kan Gramet tuh pernah menyediain tempat buat baca gitu ya. Aku pernah mau hampir diusir sama mas-mas Grametnya, kayak Mbak udah bacanya gitu, saking aku keenakan baca gitu. Wah, siap ya. Ke perpustakaan juga dong. Di Bandung kan Betul banyak. banget ya. Apalagi waktu Mm-mm. aku di Duta Baca Jawa Barat, aku bisa masuk ke perpustakaan ya di Jawa Barat. Kemudian aku juga, walaupun bukan mahasiswa ITB, aku sering jalan-jalan ke perpustakaan ITB gitu, kayak wah ternyata seru banget gitu ya, dari tiap perpus ke perpus kayak gitu. Mm-mm. Nah, Sal, kan kalau Salsa ini kan tadi jurusan olahraga juga ya. Terus gimana sih Ya. biar balance sama aktivitas Salsa gitu? Soalnya beda kan antara kegiatan sosial sama jurusannya olahraga, apakah benar-benar olahraga semua gitu atau gimana sih, cerita boleh dong? Oke,
Jadi di jurusan aku pribadi ini kan aku adalah PGSD Pinjas yang nantinya aku sebagai guru SD di olahraga gitu ya. Nah mungkin gimana sih biar balance itu, karena kan waktu aku tuh kebagi-bagi. Nah aku tuh selalu memprioritaskan akademik aku dulu gitu, karena kan tujuan aku tuh ya aku pengen kuliah lulus tepat waktu gitu. Jangan sampai karena aku sibuk kegiatan organisasi di luar, kuliah aku dicuekin aja gitu. Aku nggak kayak gitu. Aku selalu memfokuskan akademik aku. Nah untuk bagi waktunya tuh gimana sih? Ya memang aku selalu dari balik lagi ke genre itu remaja itu kan dari anak-anak. Nah aku selalu menerapkan hal itu gitu. Terus aku juga jadi volunteer mengajar di beberapa kecamatan di Bandung atas gitu. Itu aku ngajar juga, jadi ilmu yang aku dapat di perkuliahan kayak aktivitas jasmani, renang, lari dan lainnya aku kasihlah ke masyarakat, ke anak-anak gitu. Tapi memang yang nggak yang terlalu tinggi gitu, kayak dasar-dasarnya kayak gitu sih. Dan itu aku ngerasa wah ternyata Allah lulusin aku di jurusan ini tuh ada manfaatnya gitu, karena perlu teman-teman ketahui dan Kak Tiwi juga ketahui, aku tuh bukan atlet, nggak ada basic olahraga, dan keterima di jurusan ini tuh nangis awalnya kayak aku nggak mau, aku nggak bisa gitu, karena aku tuh waktu itu pengennya kuliah di Unpad tapi ya lolosnya di UPI gitu. Wah, siap ya. Jadi pokoknya tetap menebarkan manfaat gitu buat semua. Tapi nih, Betul. ngomong-ngomong soal dorongan memberikan manfaat, kamu tuh awal mulanya kenapa sih gitu? Kan kayak masih banyak orang yang masih mikir, ya udah gue mikirin diri sendiri aja, ngapain mikirin orang lain gitu kan. Ya udah gitu, mending menikmati hidup, Betul belanja, betul. shopping, traveling, healing gitu ya. Terus kenapa kamu kepikiran untuk pengen sharing sesuatu sama orang lain? Apakah dari Oke. kecil atau gimana? Oke, mungkin dari aku pribadi, aku memiliki kepribadian, widih bahasanya kepribadian banget ya. Jadi Mmm. aku tuh tipikal orang yang, kata teman-teman aku tuh memang, ekstrovert gitu. Aku tuh kayak, periang banget gitu anaknya teh. Nah mungkin kenapa sih aku pengen jadi volunteer, pengen sharing gitu, karena menurut aku ketika aku sharing nih, contohnya sama Kak Tiwi tuh banyak sekali ilmu baru yang aku dapat gitu. Ketika aku aktif juga banyak sekali, contohnya kemarin di Radio Sonata. Kalau aja nggak aku ke radio, mungkin aku nggak bisa ketemu Kak Tiwi gitu, mungkin kita nggak bisa Iya. ngobrol hari ini gitu. Aku selalu Mmm. menerapkan prinsip selagi muda, ayo Sal gitu, Mhm. kamu jangan pernah bosen gitu. Aku selalu kayak gitu sih, sekalipun capek aku selalu memakai prinsip yang memang merangkak sekalipun nggak apa-apa asalkan nggak diem gitu sih kalau dari Mhm. aku pribadi gitu, memanfaatkan sisa-sisa usia remaja aku kayak gitu. Wah, siap. Jadi pokoknya iya tadi ya, jiwa ekstrovert-nya tuh harus dimanfaatkan ke hal-hal yang baik gitu kan. Betul betul Jangan Kak. cuman nih ekstrovert suka main-main tapi, nggak jelas juga mau ngapain gitu. Iya Nah, betul banget. dari Salsa sendiri ada plan ke depan nggak? Kamu masih mau ngapain lagi gitu? Masih mau jadi duta yang tadi selain duta berikutnya atau ada cita-cita 5 tahun, 10 tahun lagi? Dari aku pribadi kan kebetulan tahun ini aku mau menginjak semester 5, dan di Duta Genre ini pun aku udah mau lengser ya kayak, dan ada beberapa memang yang belum aku lengser juga, tapi planning aku di tahun ini gitu ya, aku insya Allah mau ikut Mojang di Jaka Kabupaten Bandung Barat. Nah itu masih planning juga, masih dipertimbangkan wah nanti plus minusnya apa nih gitu, karena kalau misalnya aku kegiatan apapun itu aku selalu dipikirkan dulu gitu, nanti feedback positif yang aku dapatnya apa ya gitu, aku bakal bikin kuliah aku cuek nggak ya gitu. Nah mungkin aku mau ikut Mojang Jajaka juga. Nah kemudian aku bakal lebih fokus magang dan juga kuliah sih. Aku mau cari tempat magang juga gitu, karena kan udah masuk semester 5 gitu, kayak wah aku harus cari-cari tempat magang juga gitu sih, planning aku 1 tahun. Nah mungkin kalau misalnya planning aku 5 tahun 10 tahun ke depan, aku pengen jadi tenaga pendidik loh Kak gitu, entah itu dosen ataupun guru, yang memang aku harus jadi tenaga pendidik. Nah selain itu juga aku pengen jadi jurnalis gitu, karena kan aku seneng ngomong nih gitu, walaupun nantinya aku mau jadi jurnalis apapun itu gitu, penting aku pengen jadi jurnalis nih kerja Cocok sampingannya. Mas Al, udah cocok banget. Kemarin kan aku sempet nulis soal salsa ya, terus aku bilang, "Aku lagi agak hektik nih Sal, boleh kalau mau nulis ini, apa, nanti aku edit lain sebagainya." Tulisannya udah keren, udah mantep Iya tuh. makasih Kak Tiwi gitu, kayaknya aku pengen jadi jurnalis nih, karena kan aku jadi tenaga pendidik, oke jurnalis kayaknya oke nih, apalagi kan aku tuh selalu apa ya, memegang wah ini tuh kan kamu tuh nggak boleh nih perempuan kayak gini, tapi aku selalu menerapkan kesetaraan gender gitu ya kalau sekarang gitu, makanya aku bisa kok kayaknya gitu, dan dipersiapkan dari sekarang gitu Kak. Siap. Nah,
Kalau pesan kamu nih buat teman-teman yang lain juga, mungkin yang lagi down, yang lagi bosen, apa sih yang ingin kamu sampaikan buat generasi-generasi remaja seusiamu? Oke, dari aku pribadi mungkin yang namanya juga sedih gitu ya. Aku pribadi mungkin sering ngalamin ngeluh, capek, bingung. Biasanya aku tuh ya ada istirahatnya gitu. Kita manusia gak mungkin lah ya kalau kata bahasa Sunda mah digeder terus gitu ya. Nah biasanya ketika aku lagi capek, lagi bingung, biar ada motivasi itu aku istirahat dari semua segala aktivitas aku gitu. Aku diam dan aku biasanya baca buku sih. Menurut aku baca buku itu ngerasa aku tuh masuk ke dunia yang aku baca gitu loh. Jadi ekspektasi aku tuh, pikiran aku tuh, wah ternyata gini. Nah mungkin setelah baca buku tuh biasanya aku suka mood aku tuh baik lagi. Dan yang paling selain baca buku ya paling menonjol, aku belajar ngomong sendiri depan kaca tuh bikin mood aku tuh naik tinggi lagi loh kak gitu. Itu aku seneng banget. Nah mungkin buat para remaja, karena kan hobi kita itu beda ya, nggak semuanya seneng baca dan belajar public speaking. Biasanya teman-teman istirahat dari segala kesibukan teman-teman, karena percaya kalau teman-teman lagi capek, lagi depresi itu karena kecapean yang berlebihan sih kalau dari aku pribadi gitu. Siap ya, jadi intinya adalah maksimalkan potensi diri selagi muda. Jadi kalau dari muda aja kita udah maksimal ya nanti di masa depan pasti lebih sukses kan daripada kita terus Betul. berleha-leha tahu-tahu nanti malah menyesal di Iya akhir betul banget. kan? Penyesalan kan di akhir ya kak. Iya, bener banget, seperti itu. Wah, keren banget nih Salsa ngasih vibes yang positif ya, termasuk buat aku juga biar semangat terus kayak Salsa. Asik, Kak Tiwi udah semangat banget, malah kan ini kayaknya wah aku pengen jadi Kak Tiwi nih gitu, kayak keren banget di Pas Jabar, terus aktif di YouTube, di Instagram juga, kayaknya wah ini motivator banget. Semoga lah ya kita saling memberikan hal yang positif satu sama lain juga nih Salsa. Nah, Betul. terakhir ada yang mau disampaikan sama Salsa nggak? Tadi selain yang tadi mungkin ada lagi yang mau diucapkan? Oke. Mungkin dari aku pribadi gitu ya, khusus untuk remaja atau siapapun yang nantinya menonton ini, teman-teman yang masih belum ada rasa kepercayaan diri yang tinggi, masih malu, tapi pengen glow up. Tapi kan glow up itu bukan selalu tentang fisik ya, tapi pikiran kita, kegiatan kita juga gitu, teman-teman. Ayolah berani keluar dari zona nyaman gitu, tantang diri kita untuk lebih maju dan lebih baik lagi gitu. Kalau teman-teman berani keluar dari zona nyaman itu berarti teman-teman satu langkah lebih maju dibanding teman-teman kalian yang memang rebahan, yang memang diem aja, kayak gitu sih. Aku selalu memakai motivasi itu untuk hidup aku. Dan jangan lupa juga buat tetap jadi diri sendiri apapun dan gimana pun kondisinya gitu. Ya, be yourself ya pastinya. Betul Oke, banget. thank you banget loh Salsa. Nanti kita bakal, semoga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang banyak Iya, hal betul lainnya, banget Kak Tiwi. Aku ya kan? berharap bisa ngobrol juga sama Kak Tiwi. Secara Oke, langsung gitu ya, kita dia ada di kegiatan gitu. boleh. Nanti kita kontak-kontak aja gitu ya. Oke, Salsa sehat terus ya, sukses terus. Semoga nanti juga ke depan makin mantap, makin hebat prestasinya ya, semakin memberikan banyak manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Aku sih yakin ya Salsa pasti bisa. Karena sekarang aja udah keren apalagi nanti gitu. Amin ya Kak. Iya. Dan teman-teman itu dia Kasavela Talks kali ini. Makasih buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan see you next time di Kasavela Talks berikutnya. Karena nanti aku bakal ngajakin teman-teman aku yang lain yang pastinya bisa ngasih hal-hal positif untuk kamu. So, see you and bye!